Apakah ada yang pernah melewati gereja Katolik bebas Santo Albanus di kota Bandung? Walaupun gereja ini menggunakan nama gereja Katolik, tetapi sebenarnya gereja ini bukan termasuk gereja Katolik Roma. Gereja Katolik bebas termasuk gereja Protestan beraliran Katolik independen. Selain gereja Katolik bebas, ada gereja Protestan lain yang menggunakan nama Katolik untuk menyebut gereja mereka. Mari kita bahas satu persatu beberapa contoh gereja Protestan rasa Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Gereja Katolik Independen merupakan gereja-gereja Protestan yang tidak bersatu dengan gereja Katolik Roma, sehingga mereka pun tidak mengakui Paus sebagai pemimpin mereka, ataupun sebaliknya, Paus tidak mengakui mereka bagian dari gereja Katolik. Biasanya mereka dulu merupakan anggota gereja Katolik Roma, namun karena satu dan lain hal memutuskan berpisah dengan gereja Katolik Roma. Meskipun demikian, banyak di antara mereka masih membawa atribut dari gereja Katolik. Hal ini menyebabkan kalau kita masuk ke gereja-gereja tersebut, kadang kita bingung, ini gereja Katolik atau bukan? Nah, berikut ini merupakan beberapa gereja Katolik independen. 1. Gereja Aglipayan. Gereja Aglipayan atau Gereja Independen Filipina dibentuk pada tahun 1902 akibat perselisihan antara pastor-pastor asal Spanyol dengan umat Katolik pribumi. Dan ini merupakan buntut dari pembunuhan seorang tokoh kemerdekaan Filipina, yaitu Jose Rizal. Disebut Gereja Aglipayan karena pemimpin pertama mereka merupakan seorang pastor pribumi yang kemudian diekskomunikasi oleh Uskup Agung Manila, yaitu Gregorio Aglipay. Gereja ini menolak suksesi apostolik. Kemudian mereka juga mengizinkan wanita menjadi pastor dan uskup. Imam-imam mereka diizinkan menikah dan merupakan pendukung hak-hak LGBT dan salah satu gereja yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Pemimpin tertinggi mereka adalah seorang uskup tertinggi yang dalam bahasa Spanyol disebut Obispo Maximo. Obispo Maximo saat ini dijabat oleh seorang yang bernama Re Timbang. Perkiraan jumlah umat gereja Aglipay pada saat ini adalah 1 juta orang atau 1 juta jiwa. 2. Gereja Kristen Palmaria dari para Karmelit Wajah Suci. Gereja Kristen Palmaria dari para Karmelit Wajah Suci atau sering disebut atau disingkat dengan sebutan Gereja Katolik Palmaria berpusat di Katedral El Palmar de Troya. Didirikan tahun 1978 oleh Clemente Dominguez y Gómez di Spanyol. Kisahnya berawal dari 4 anak sekolah yang mengaku mengalami penampakan Bunda Maria. Meskipun autentifikasi atau kebenaran dari penampakan ini ditolak oleh otoritas gereja lokal. Namun, walaupun ditolak oleh otoritas gereja lokal, penampakan ini tetap membekas di hati beberapa orang dan meyakini penampakan tersebut benar-benar terjadi. Orang-orang ini juga menuduh Paus Paulus ke-6 telah dipengaruhi oleh kardinal-kardinal yang jahat sehingga menolak penampakan ini. Salah satu orang yang getol memperjuangkan kebenaran dari penampakan ini adalah Clemente Dominguez y Gómez. Dia kemudian membentuk ordo awam Karmelit Wajah Suci. Dia mendapatkan dukungan dari beberapa pastor,
di Spanyol, Portugal, dan Amerika Serikat. Masalah mulai muncul saat kelompok ini menginginkan uskup sendiri. Dengan bantuan uskup agung dari Vietnam, yaitu Ngo Dinh Thuc, Clemente Dominguez, Manuel Corral, dan 3 orang pastor lain diangkat menjadi uskup tanpa persetujuan dari Roma. Hal ini membuat mereka diekskomunikasi. Setelah Paus Paulus ke-6 wafat, Clemente Dominguez mengklaim bahwa dia memperoleh penghilatan telah dimahkotai menjadi paus oleh Tuhan Yesus menggantikan Paus Paulus ke-6. Mereka memiliki paus sendiri dan sekarang dipimpin oleh Joseph Odermatt yang bergelar Paus Petrus ketiga yang telah menggantikan Paus Gregory ke-18 alias yang memiliki nama asli Sergio Maria Hernandez yang telah turun tahta dan kemudian menikah serta kembali ke pangkuan Gereja Katolik Roma. Umat dari gereja ini berjumlah kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang dan memiliki uskup 30 orang. 3. Gereja Katolik Bebas. Gereja Katolik Bebas didirikan oleh J.E. Wedgwood pada tahun 1916. Berakar pada Gereja Katolik Lama yang juga merupakan Gereja Katolik Independen yang telah keluar dari persatuan dengan Roma. Ajaran gereja ini mencampur adukan antara teologi Katolik dengan teosofi atau sebuah aliran spiritual. Jadi, jangan kaget jika mereka percaya pada reinkarnasi atau kelahiran kembali setelah kematian. Karena J.E. Wedgwood sendiri tertarik pada organi Freemason dan teosofi, sehingga dia memutuskan untuk mencampur adukkan antara ajaran gereja Katolik dengan teosofi. Misa mereka didasarkan pada Missa Tridentin atau Prakonsili Vatikan kedua, sehingga jika kita mengikuti ibadat mereka, kita akan mengalami suasana yang sama dengan misa ritus lama atau Missa Tridentin. Di Indonesia terdapat 2 gereja Katolik bebas, yaitu di Kota Bandung dan Surabaya, dengan umat yang hampir habis. Bahkan kabarnya di Kota Bandung gereja ini sudah tutup karena tidak memiliki umat sama sekali. Itu dia 3 gereja Katolik independen. Walaupun demikian masih banyak sekali gereja Katolik independen yang sebenarnya mereka itu sudah berbeda dengan gereja Katolik Roma karena mereka tergolong gereja Protestan, tetapi mereka masih membawa atribut-atribut dalam gereja Katolik. Mereka masih menggunakan tata ibadat seperti gereja Katolik, kemudian menggunakan patung, hosti, beberapa teologinya masih sama. Meskipun demikian mereka tidak diakui karena teologinya mungkin ada sedikit berbeda, tidak mengakui paus dan sebagainya. Nah, jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan dapat dituliskan di bawah di kolom komentar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya yang menarik. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Salam.